Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqal rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum taqwa, astagfirullah. Dan siapapun yang mendengar atau melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Az-Zumar. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah juga yang memelihara segala sesuatu. Bagi Allah perbendaharaan langit dan bumi, dan sesungguhnya orang-orang yang ingkar kafaru bi ayatillah, mereka adalah orang-orang yang merugi. Juga Allah ingatkan agar Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada mereka, apakah dengan sesuatu selain Allah? Ya, mereka menyuruh Nabi Muhammad untuk menyembahnya, padahal mereka jelas-jelas orang jahil, orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang tidak mau mendekati ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan di ayat ke-65 surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya sudah aku, ini kata Allah, sudah aku wahyukan kepada engkau dan kepada orang sebelum engkau, yaitu Nabi sebelum engkau, Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Jika asyrakta la yahbatanna amaluka, jika engkau syirik atau musyrik menyekutukan Allah, maka akan Allah hapus amalmu dan kamu menjadi termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah, ini wanti-wanti atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, enggak cuma kepada manusia, termasuk kepada Nabi. Apa peringatannya? Peringatannya adalah kalau Anda musyrik, kalau Anda menyekutukanku, kata Allah, kalau Anda menyembah sesuatu selainku, kalau Anda memiliki ilah selainku, memiliki sesuatu yang disembah, sesuatu yang mengharap pertolongan, sesuatu yang diharapkan pertolongannya selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, jamaah kaum taqwa astagfirullah, dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini atau melihat siaran ini, akan aku hapus. Seluruh amalan itu dihapus. Artinya apa? Udah gak ada tabungan, tidak ada tabungan amal kalau dia musyrik. Makanya betul dalam satu ayat disebutkan bahwa syirik itu dosa yang tak terampuni, kecuali dia benar-benar kembali bertobat kepada Allah.
Selama masih bercokol di hati seorang hamba, seorang manusia, sesuatu di luar Allah, ya, untuk dia sandarkan kehidupan dia sandarkan kepada makhluk tersebut, maka itu terjadi kemusyrikan. Makanya sering saya sampaikan, berhala utama itu ada dalam hati, bukan yang kelihatan nampak, ya, yang dirobohkan oleh Ibrahim misalnya ketika para warganya sedang mengadakan satu perayaan, dirobohkan oleh Ibrahim. Bukan hanya itu berhala yang nampak, bukan juga seperti Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Ka'bah dan merobohkan waktu Futuh Mekah, merobohkan berhala-berhala. Bukan cuma itu, karena berhala ada dalam hati juga. Ya, ketika dia menggantungkan rezekinya pada orang lain, ya, tidak selain Allah, menganggap rezeki dia hanya dari makhluk tersebut atau orang tersebut, itu musyrik. Ya, begitu juga menganggap bahwa kemewahan dia, harta dia, anak buah dia, ya, adalah sesuatu yang dia miliki sendiri, dia kuasai, dia cari sendiri, memakai ilmunya, bisa saja itu kemusyrikan. Makanya harus hati-hati. Disitulah peran setan dan nafsu yang berusaha mengilik-ilik telinga kita, hati kita. Ya. Ketika anak banyak, ya, dibilang kamu banyak-banyak anak, miskin ada itu. Ngurus anak gak bisa, ngurus sekolah gak bisa, Anda jadi keluarga yang gagal. Ya. Buat makan juga susah. Padahal yang namanya anak ada rezeki sendiri, ya Allah. Tapi harus dicari, iyalah dia cari dengan cara apa? Bukan berarti anak itu memiskinkan kita, punya anak memiskinkan kita. Bukan. Masalahnya adalah kita bisa sabar atau tidak terhadap ridho, terhadap takdir dari Allah. Dan yang boleh, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan sampai membunuh anak-anakmu gara-gara kamu takut miskin. Gak boleh. Ya, karena takut miskin saja itu berarti tidak yakin dengan rezeki dari Allah. Pak, kita kan ini Pak, sekolah harus biaya gini-gini. Ada sekolah gratis ya. Anda mau nyari apa? Iya Pak, tapi anak yang nggak mau, anaknya dikondisikan. Anaknya nggak mau sekolah gratis, anaknya nggak melihat dari kecil, tidak dibiasakan melihat kondisi orang tua, jajan minta. Orang tuanya banting tulang buat ngepanin anaknya jajannya. Ya, disampaikan. Nah ini penting bagi kita karena terus terang aja ada beberapa anak yang tidak ngerti dengan kehidupan orang tuanya. Sabodotai. Ya, yang penting saya bisa senang sama teman-teman. Nah kita harus punya pendidikan terhadap anak. Sekolah itu misalnya ya, kalau ada biaya karena masalah sekolah itu dicari ilmunya, bukan dicari rame-ramenya, bukan ilmunya. Rame-rame nama pasti ketemu, yang namanya teman nggak sekolah aja bisa ketemu. Ya, teman itu nggak sekolah aja bisa ketemu. Ya kita kenapa jadi gitu ya? Itu diantaranya bisa saja kemusyrikan itu karena kita takut nggak dapat rezeki dari Allah atau rezeki kita gantungkan kepada orang lain. Jadi yang namanya Pak kalau makan sebanyak gimana Pak ya? Bismillah cari jalan. Kayaknya di Indonesia nggak ada orang yang mati karena kelaparan. Kayaknya ya. Dulu pernah ada di Papua tuh. Tapi nggak tahu mati atau apa. Karena biasa nanam ubi kalau masalah. Biasa nanam kopi, kemudian kering berkepanjangan,
pasokan agak susah masuk ke hutan-hutan itu. Tapi umumnya kalau di Indonesia itu tidak terdengar orang mati karena kelaparan. Beda dengan beberapa negara Afrika yang sulit dari sisi tanah. Jadi ini adalah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi diberi wahyu olehku. Nabi sebelumnya, Nabi sebelum Muhammad SAW diberi wahyu juga olehku. Sudah diberi wahyu juga olehku. Dan jangan coba-coba musyrik. Kalau engkau musyrik, siapapun itu termasuk Nabi, termasuk menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, misalnya ada Nabi yang begitu, dihapus sama, karena tidak ada Nabi yang mengatakan bahwa aku Tuhan, tidak pernah ada. Pak, tapi kan itu riwayatnya, itu orang yang membuat, bukan Nabi itu, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa ditanya, apakah engkau menyatakan bahwa dirimu adalah Tuhan? Kata Nabi, semua ini urusan Allah. Kata Nabi Isa, aku bisa menyembuhkan orang buta biiznillah dengan izin dari Allah. Aku bisa menyembuhkan orang mati dari mati menjadi hidup kembali pada saat itu, membangkitkan orang mati biiznillah dengan izin dari Allah. Makanya kalau ada yang menyembah makhluk, termasuk menyembah Nabi, itu musyrik salah. Di beberapa keyakinan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah, malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Itu kan enggak. Padahal nanti kita lihat di selanjutnya. Kalau engkau melakukan itu, ya kemusyrikan itu, ya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dihapus semua amalmu wa la takunanna minal khasirin, dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Berarti orang-orang kafir, orang-orang ikan sama. Ya. Di ayat ke-63, ulaika humul khasirun. Engkau adalah, mereka adalah orang-orang yang rugi. Ya, sebelumnya kita sudah sampaikan. Nah, kalau di sini sampai sekualitas Nabi pun kalau menyatakan dirinya sebagai Tuhan ataupun dia menganjurkan kemusyrikan, dia menjadi orang rugi. Ya. Itu sekelas Nabi, apalagi sekelas yang lain misalnya. Mengaku dirinya ketemu Jibril gitu ya, mendapat wahyu dan sebagainya. Ada juga tuh di Indonesia kayak gitu ya. Jadi agama baru. Jamaah kamu tahu astagfirullah. Balillahu fa'bud wa kum minasyakirin, ayat 66. Tidak. Maka kepada Allah engkau beribadah dan engkau harus menjadi orang-orang yang bersyukur. Dikembalikan, gak ada kemusyrikan itu. Kembalikan kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Menggantungkan harapan itu hanya pada Allah, jangan pada manusia. Kalau pada manusia pasti terputus sebaik-baiknya orang. Ya, pokoknya dia orang baik nih, kita menggantungkan kehidupan kita sama dia, belum tentu terus-terusan. Bisa saja dia bangkrut misalnya ya. Mengharap sama manusia, mengharap sama makhluk, terputus. Hanya kepada Allah lah kita mengharap. Balillahu fa'bud wa kum minasyakirin, menyembah Allah saja. Ini bagian dari tauhid. Wa kum minasyakirin, enggak cuma itu. Jadilah engkau menjadi hamba yang bersyukur, mendapat ilmu, mendapat limpahan rahmat dari Allah. Saya sampaikan sekali lagi, ketika kita bersedekah, ini kita yang rezeki.
kebaikan, turun dari motor, ada sesuatu yang menghalangi jalan, sebentar kita turun, kita tarik pohonan dan sebagainya yang menghalangi jalan, itu rezeki buat kita juga, bukan cuma buat orang. Bahwa kita menjadi lebih sensitif terhadap masalah-masalah di masyarakat misalnya, itu rezeki. Ya. Oh, jalanan ini ada halangannya nih, orang kalau lewat sini nggak bisa, entah rusak lah, entah apa, entah ada kayu-kayu atau apa yang menghalangi orang lalu lalang, kita potong. Izin dulu sama yang punya rumah. Kalau yang punya rumah mungkin sibuk, bukan, saya yakin nggak bermaksud untuk itu ya. Saya yakin misalnya ada orang ya, ada apa kayu yang menghalangi atau apa bekas dia bikin rumah dan sebagainya, dia mungkin nggak sadar, tapi bagi orang pengguna motor atau pengguna mobil misalnya itu agak sulit jadinya ke situ dan berbahaya. Mungkin dia tidak bermaksud itu. Artinya yang seperti ini ya, hal-hal yang seperti ini kalau kita bebaskan, kita potonglah kayunya, kita potonglah halangannya, yang itu sebenarnya rezeki pertama itu buat kita. Ya. Karena kita bisa yakin bahwa ketika kita menyingkirkan halangan ini bagian dari iman, termasuk salah satu dari sekian puluh cabang iman, menyingkirkan sesuatu dari duri ataupun sesuatu yang menghalangi dari jalan kaum muslimin. Makanya gak aneh kalau misalnya Umar bin Khattab menyatakan jika ada keledai di Irak, dia bilang keledai atau kuda di Irak jatuh gara-gara jalannya tidak aku rapihkan, tidak aku keraskan, tidak aku rapikan sehingga dia jatuh, gara-gara itu aku bertanggung jawab di akhirat. Tuh kata Allah, aku bertanggung jawab di akhirat. Masya Allah, gimana dia adilnya tuh pemimpin kayak gitu di Irak. Irak tuh dari Madinah itu ribuan kilo ya, dan Umar itu mungkin setara 15 negara sekarang, 10 sampai 15 negara kekuasaannya. Berarti begitu difikirkan ya, sampai hal-hal yang bisa membuat nyaman kaum muslim, bukan malah dikobok, diambil, ditelan. Ditambah lagi syukur ketika mendapat hidayah. Kan kita dapat hidayah, Pak, saya nggak merasa dapat hidayah. Anda jadi muslim itu hidayah. Ya. Anda mendapat agama ini ya, itu hidayah. Mengenal Allah itu hidayah. Menikah dengan cara yang benar itu hidayah. Ya. Itu petunjuk hidayah. Petunjuk dari Allah, maka ikutilah hidayah. Ikuti petunjuk tersebut. Beramai-ramailah kita datang menuju masjid, menuju majelis taklim untuk menuju Allah. Dan namanya dunia kan ya, lahu ya, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu kalau dia tidak mempersiapkan untuk menjadi bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik ya takwa. Ya. Ayat selanjutnya, ayat ke-67 surat Az-Zumar. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati maqawiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, dengan sebenarnya ya. Padahal ya, bumi jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, di dalam genggaman Allah di
samawati matwiyatun biyamini, dan seluruh langit ya, digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha suci Dia Allah ya, maha tinggi Dia terhadap apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan. Ya benar, orang-orang ini tidak wa ma qadarullah haqqa qadrihi, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya keagungan. Tidak beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Ya. Tidak menyingkirkan sesuatu selain Allah, malah ditambah-tambah dengan alasan apa? Saya bisa lebih dekat. Saya bisa lebih dekat dengan Allah kalau saya menyembah. Orang kafir Quraisy menyembah malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat ini adalah mereka menyatakan anak-anak perempuannya Allah. Maka dibuat banyak patung dengan cara itu. Selain patung ada juga orang-orang soleh yang dibuat patungnya, lalu disembah dengan alasan saya menyembah ini karena saya mau dekat dengan Allah gitu. Ya. Padahal Allah itu pengennya sendiri, gak ada teman-temannya. Ya. Allah itu cemburu kalau dia diduain. Ya. Makanya gak suka. Kalau sudah kemusyrikan hadir, biasanya berhubungan dengan keimanan yang rusak. Keimanan yang rusak akan menghasilkan akhlak yang buruk. Coba teman-teman perhatikan ya, di kampung kita aja udah kelihatan. Akhlak yang buruk terlihat dari keimanan yang rusak. Ya. Kalau di zaman Rasulullah jauh lebih berat. Tapi namanya jahiliyah bukan cuma zaman Rasulullah, bukan cuma zaman Nabi. Jahiliyah itu sifat, bukan waktu. Sekali lagi ya, jahiliyah itu sifat, bukan waktu. Kalau orang-orang zaman dulu iya kelihatan tuh benar-benar, sekarang juga mirip tuh. Zaman dulu ada homo, zaman sekarang ada juga. Zaman dulu ada apa? Ada perzinahan, zaman sekarang begitu juga. Zaman dulu ada pembunuhan, sama juga. Zaman dulu ada perbudakan, zaman sekarang ada perbudakan modern. Sama saja manusia dimanapun ketika dia tidak beriman kepada Allah, akhlaknya pasti buruk, rusak. Makanya ketika dia ada orang yang mendatangi satu kampung, yang perlu dirubah itu adalah keimanan. Ya, sambil jalan dengan yang lain, jangan disingkirkan keimanan. Merubah satu kampung menjadi kampung yang takut sama Allah didahului dengan penanaman keimanan. Ya, harus seperti itu. Jadi wa qadarullah haqqa qadrihi, dan mereka tidak mengagungkan Allah atau memperlakukan Allah dengan sebenar-benarnya perlakuan terhadap Tuhan. Ya. Sampai sebagian ahli kitab pada saat itu merubah. Ya, kemarin saya sampaikan, merubah apa? Merubah halal haram. Gampang aja dirubah halal haram, padahal pemilik hukum halal haram itu Allah, nggak boleh dirubah. Ya, makanya kata Nabi, ya, kalau Fatimah saroko mencuri, la qata'na yadaha, akan aku potong tangannya. Nabi mencuri ya potong tangan. Tidak di Indonesia, kalau di Indonesia belum menjadi hukum positif. Ya. Akankah Pak Allah? Saya nggak tahu. Ya. Nah, halal haram itu Allah yang menentukan, gak sembarangan. Ada beberapa sebagian masyarakat ya, bahkan pada saat itu ya, pada saat zaman Nabi ada juga orang yang meminta diskon. Kan ceritanya begitu habis itu, lantaran asbabul wurudnya kan ada orang yang meminta diskon bahwa ada seorang anak bangsawan mencuri.
tolong minta diskon gitu. Kalau nggak salah kepada Usamah bin Zaid minta ya, karena dia kan inilah dengan Nabi. Dia sebutkan, bisa gak kami minta diskon? Ini anak bangsawan mencuri. Kata Nabi itu ada. Kalau Fatimah hanya mencuri, potong. Sama dengan berzina. Ya. Kadang-kadang kan begitu ya kita apa? Wah, anak kiai, anak pejabat melakukan satu kesalahan, ya kata kita kasih diskon, nggak bisa. Kalau udah begitu rusak tatanan negara, tatanan umat ini rusak. Jadi siapapun dia, anak siapapun kalau dia salah, ya, harus disampaikan. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal ini supaya digambarkan kepada manusia ya, bagaimana sesuatu yang gaib digambarkan dengan pemikiran yang mungkin diserap oleh manusia. Begitu Al-Quran bicaranya. Coba kita lihat. Padahal Allah ini wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi ini, ke semua bumi itu ya, digenggam oleh Allah di hari kiamat. Kebayang gak sih tangannya kayak apa? Pak, kita boleh Pak membayangkan tangan Allah, gak usah mikirin tangan. Tapi bumi aja dia genggam. Ini biar mendekatkan bagaimana kekuasaan Allah. Bumi ya. Dan seluruh makhluk berarti di dalamnya digenggam oleh Allah di hari kiamat. Jadi kebayang bagaimana kekuasaan Allah. Enggak cuma itu ya. Was-samawati matwiyatun biyamini, dan langit dengan jutaan bintangnya ini yang setiap saat kita lihat, ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang dan sebagainya. Setiap saat kita lihat ya, matwiyatun biyamini, digulung dalam tangan-tangannya. Kebayang oleh kita bagaimana kekuasaan Allah. Langit banyak sekarang tuh sudah kelihatan. Dulu pakai teleskop Hubble kalau nggak salah, Hubble atau Hubble. Sekarang ada teleskop web lebih keren lagi, jadi data tentang jutaan bintang bahkan galaksi dan sebagainya itu bisa kelihatan lebih jelas. Bahkan ada bintang yang mengeluarkan debu-debu gitu ya, udah mau mati, artinya energinya mungkin sudah keluar terlalu banyak dan udah mau sekarat mati. Itu bintang aja bisa mati loh. Kita nggak bisa kebayang ya suatu saat misalnya matahari itu bisa hilang. Tapi yang namanya matahari bisa saja hilang, ada waktunya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi juga digoncangkan. Kemudian bagaimana suasana kiamat, dan langit itu digulung di tangan kanannya Allah. Kita nggak kebayang bagaimana langit itu seperti apa ya. Kita sekarang bisa melihat lewat foto-foto yang dikirimkan di NASA lah, apa ya. Betapa sempitnya bumi itu dibanding mereka ya. Betapa sempit, sangat kecil dibanding mereka. Matahari yang bintang, salah satu bintang itu matahari. Dan kalau kita melihat ke atas mungkin ribuan jutaan bintang. Itu digulung di tangan kanan Allah. Pak, emang Allah punya tangan kanan? Jangan pikirin itu, jangan. Artinya menggambarkan kekuasaan Allah untuk menguasai langit. Kenapa Anda tidak menghormati atau tidak mendudukan Allah sebagai kedudukannya sebagai Tuhan, sebagai pencipta alam semesta? Malah disingkir-singkirin, menyembahnya kepada anak-anaknya, anak-anak yang kami yakini. Karena Allah sudah punya anak, lam yalid walam yulad.
sesuatu, laut lah dikasih sesuatu untuk ngalap berkah. Daripada kasih ke laut, kasih ke orang miskin, ketahuan. Kasih anak yatim yang berat kehidupannya, kasih orang yang mungkin punya pekerjaan tapi kehidupannya kurang, fukara, ada masakin. Dibanding disia-siakan ke situ, datang ke orang pinter, hilang barang, datang ke orang pinter, bayar lagi ke orang pinternya, dukun ya. Ya kalau begitu mendingan beli baru lagi atau buat ongkos dia, misalnya kalau dia kehilangan kendaraan, ya pengen jual tanah, datang ke orang pinter, kalau Pak pasarin mana nih? Lebih baik pasarin ke calo itu. Calo itu kan pemasar, dia ketahuan, lebih ketahuan nih maksudnya. Bukan berarti menyuburkan pekerjaan calo. Calo itu kan artinya perantara. Calo itu bukan semuanya guru, bukan. Orang memberitahu sesuatu bahwa ada yang dijual di sana, calo sebenarnya. Masalah dikasih atau enggak urusan nanti. Menyampaikan sesuatu bahwa ada orang yang menjual satu barang, satu properti, calo sebenarnya, broker kalau bahasa bagus, perantara. Ketika dia diberikan sesuatu itu oleh orang yang menjual atau yang membeli, dikasih itu rezekinya dia. Ya kayak kenek gitu ya, kalau dulu masih ada kenek gitu, liang singa gitu, itu kan calo kan sebenarnya. Tapi itu mengingatkan orang-orang nih, angkot ini menuju liang dan singa, di liang dan singa, singa di Bogor. Karena udah nggak ada tuh, karena untuk membiayai orang yang teriak-teriak itu juga cukup. Semakin banyak orang yang punya kendaraan, sehingga angkot semakin sulit. Supir-supir angkot yang benerin mungkin iya barman. Ya mudah-mudahan dapat rezeki yang halal. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha suci Dia terhadap apa yang mereka syirikkan, mereka lakukan perbuatan musyrik. Maha suci Allah. Sampai mengatakan Allah punya anak, bahkan anaknya itu punya hak khusus gitu ya, untuk bisa mendapatkan spesial kehidupan yang spesial karena menyembah anaknya tersebut atau menyembah hal-hal lain. Maha suci Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa